Sebelum akunnya tidak lagi bisa diakses, hacker Bjorka sudah berulang kali berbuat ulah di jagat maya. Setelah mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN, Bjorka juga meretas dan menyebarkan data pribadi beberapa tokoh penting di Indonesia. Diawali dengan pembobolan dan penyebaran data pribadi milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam unggahan telegramnya, Bjorka menampilkan foto data penting Puan Maharani yang berisi nomor telepon, NIK, nomor KK, nomor vaksin, dan data lainnya yang bersifat pribadi. Aksi Bjorka bobol data pribadi pejabat kembali dilancarkan dengan menyerang Menteri BUMN Erick Thohir. Data pribadi milik Erick Thohir dibocorkan ke publik, disertai pesan sindiran soal harga BBM yang semakin menekan rakyat kecil. Tak hanya membobol data penting pejabat, hacker Bjorka juga membobol data Denny Siregar yang dikenal sebagai aktivis media sosial yang kerap kali membuat kontroversi melalui unggahannya. Bjorka memberikan pesan pedas pada Denny Siregar yang dianggap hidup dari uang pajak, namun kerap kali unggahannya bersifat memecah belah masyarakat. Yang terbaru, hacker Bjorka mendeklarasikan mendukung demonstran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Bjorka bahkan sesumbar akan membongkar data aplikasi My Pertamina sebagai bentuk dukungan. Lantas seberapa validkah aksi hacker yang dilakukan Bjorka? Benarkah keberadaan Bjorka sulit terdeteksi? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Ruby Alamsyah selaku pakar keamanan siber dan juga Mas Ismail Fahmi, pendiri aplikasi Drone Emprit. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Mas. Ya, Mas Ismail, saya mau ke ini dulu ya, mau ke Mas Ruby dulu ya. Mas Ruby, kalau kita lihat, kita fokus dulu ke data yang disebarkan oleh hacker Bjorka ini. Ini kalau kita lihat polanya, data yang disebarluaskan ini memang sebetulnya data yang open source atau memang ini data yang sulit sekali untuk diakses orang atau data rahasia begitu? Iya, kalau kita melihat aktivitas yang dilakukan Bjorka selama seminggu terakhir ini, data yang dia sampaikan, yang ada yang dia jual ataupun yang dia berikan secara gratis, itu campuran. Ada data yang memang bersifat terakses secara private maupun ada data yang terakses memang sudah ada secara publik. Nah, utamanya terkait informasi pribadi pejabat-pejabat tertentu. Sebagian besar field yang disebarkan itu adalah informasi publik. Walaupun ada beberapa item yang memang bersifatnya private, nah itulah digabungkan dengan data-data yang sebelumnya pernah terjadi kebocoran. Kalau kita pernah mengingat kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun lalu, disitulah data-data yang paling lengkap yang pernah terjadi kebocoran data di Indonesia. Nah, lalu dicampur dengan data-data publik lainnya, akhirnya dia bisa membuat mempublikasi data-data pribadi pejabat-pejabat tertentu seperti hal tersebut. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang lebih yang lebih baru. Menurut saya itu hanya kumpulan dari dua data, baik yang private maupun yang publik. Oke, jadi jauh lebih mengkhawatirkan ketika terjadi kebocoran data BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu dibandingkan dengan yang disebarluaskan oleh Bjorka ini. Begitu ya, Mas Ruby ya? Yes, betul. Jadi Bjorka ini viral karena dikasih panggung karena kesalahan dua pejabat kita memberikan komentar. Lalu akhirnya Bjorka mendapatkan panggung dan merilis beberapa data seperti ini. Tetapi kalau kita lihat sekumpulan data yang dia rilis, baik yang dia jual maupun yang dia berikan secara gratis selama seminggu ini, itu kualitas dan kuantitasnya jauh lebih sedikit ataupun lebih jelek dibandingkan kebocoran-kebocoran data yang sebelumnya, yang datanya lebih seksi, yang lebih menarik, lebih sensitif, utama yang data BPJS maupun
data KPU juga ada yang sebelumnya, lalu ada data-data fintech, marketplace, itu jauh lebih menarik dan harganya juga dan lebih banyak laku dibandingkan dengan data-data yang dia sempat jual di awalnya terkait yang dia sebut data pendaftaran SIM card, tapi ternyata itu bukan data pendaftaran SIM card, itu adalah data dari sistem Dukcapil. Ya, Mas Ruby, kalau Anda tadi bilang dalam beberapa hari terakhir ini datanya mungkin tidak terlalu istimewa gitu. Kalaupun tidak terlalu istimewa, semudah itukah seseorang mengambil data kemudian menyebarkannya ke publik? Baik, semudah itu akan sangat tergantung dengan datanya diambil dari mana. Ada sebagian instansi pemerintah yang memang sangat mudah kita ambil ataupun pelaku atau hacker mengambil, mengakses dan mengeksposnya. Tapi sebagian besar lainnya cukup sulit untuk diakses. Makanya tidak terlalu banyak juga sebenarnya. Masih banyak instansi pemerintah yang sangat aware terhadap IT security, tetapi apa yang bisa diambil, apa yang bisa diakses oleh hacker, itulah yang diekspos. Nah, yang diekspos itu yang seperti saya sebutkan tadi, yang kualitasnya sangat bagus dan mestinya dijaga sangat tinggi, dijaga sangat ketat juga, mestinya yang data BPJS Kesehatan. Akhirnya bocor. Nah, itu yang menurut saya cukup menarik dan paling berisiko. Sedangkan yang kalau yang sekarang ini kan datanya hanya sebagian-sebagian. Misalnya contoh yang data surat dari misalnya diduga instansi BIN kepada instansi kepresidenan, itu kan kalau kita baca itu hanya bagian dari tabel database yang hanya bersifat administrasi surat menyurat. Sedangkan surat yang disebut rahasia isinya itu nggak ada sama sekali, alias surat-surat rahasia dokumen seluruh surat tersebut nggak ada, tidak ada isinya, hanya berupa tabel administrasi surat menyurat saja. Oke, saya geser ke Mas Ismail. Mas, kita geser dulu ya soal kualitas datanya gitu. Tapi kan Mas Ismail juga pasti menangkap pembicaraan ya di Twitter lah minimal begitu. Saya sih melihat seolah-olah narasinya jadi Bjorka ini menjadi seorang sosok pahlawan gitu dalam tanda petik gitu. Demikian nggak Mas yang diamini oleh netizen, Mas? Iya benar. Saya coba analisis ya kata kunci Bjorka gitu. Kemudian saya lihat itu ada satu klaster. Jadi hanya ada satu klaster netizen itu di Twitter. Di sana itu dari akun-akunnya saya bisa lihat itu dari kalangan pendukung oposisi lah kayak gitu. Ada namanya oposisi beberapa apa gitu. Tapi juga ada dari para aktivis ya. Kemudian netizen yang kritis, netizen yang netral itu bergabung jadi satu. Jadi saya nggak melihat ini hanya dimanfaatkan oleh oposisi saja gitu. Jadi kayaknya sama-sama. Karena saya lihat ada suasana batin ya, ada satu emosi yang kita tangkap dari percakapan netizen. Mereka kesal. Selama ini kesal dengan kebocoran data yang sejak sebelumnya kan sudah ada Tokopedia, BPJS dan seterusnya kan kok nggak ada tindak lanjutnya misalnya gitu, nggak ada yang didenda misalnya gitu. Dan yang paling kerasa sendiri di kalangan netizen hampir semua orang dapat itu adalah spamming ya. Pada saat mereka registrasi dijanjikan mungkin penipu dia nggak lagi bisa menipu, kemudian datanya aman. Tapi tetap aja masih dapat spamming gitu ya. Lewat SMS, lewat WA dan sebagainya. Jadi timbul kekesalan dan itu protes netizen selama ini, publik selama ini. Sehingga ketika muncul Bjorka melawan seperti menunjukkan kelemahan pemerintah, itu langsung didukung gitu. Tapi ini ironis sebetulnya ya. Karena apa yang di-share oleh Bjorka itu adalah data-data yang bisa merugikan netizen itu sendiri. Jadi di balik mereka melihat Bjorka seperti pahlawan, mereka tidak sadar adanya bahaya besar yang bisa muncul setelah itu gitu. Ketika data-data ini kan dari mungkin tadi Mas Robi bilang itu tidak seksi ya, tapi kalau sebagian dimanfaatkan saja, kita ambil sedikit aja data, misalnya ada nomor telepon ya, kemudian nama. Nah, itu kalau selama ini orang mau menipu kan tinggal telepon aja, halo Ismail, atau halo nomor tertentu gak sebut nama kan. Tapi tebak-tebakan menggunakan social engineering. Sekarang sudah tahu, halo Ismail, ibumu ini kan anakmu ini lagi masalah ini nah gitu. Jadi seolah sudah tahu tentang sejarah keluarganya, seperti sudah kenal, dan ini akan memudahkan orang yang akan menipu itu. Oke, Mas Ismail, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya akan ke Mas Ismail, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.